Ya, teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, saya di video sebelumnya itu saya udah bikin video-video tentang trauma bonding, tentang bagaimana narsistik itu menebarkan ketakutan kepada korbannya, bagaimana kalian itu merasa hidup, ya walking on the eggshell lah. Artinya itu bahwa kalian secara konstan hidup di dalam kecemasan ketika kalian berhubungan dengan seorang narsistik. Kalian sudah nggak punya validasi diri, kalian merasa bahwa semua hidup kalian itu dikontrol oleh seorang narsistik. Kalian ingin lepas dari itu, tetapi kalian nggak bisa lepas dari itu. Nah, pertanyaan adalah, kalau saya ingin mengambil kontrol hidup saya kembali dari si narsistik, atau saya ingin terbebas dari seorang narsistik, walaupun mungkin secara fisik belum bisa, tetapi minimal pikiran saya ingin terbebas dari itu. Apa yang bisa saya lakukan, Bang, dengan keadaan saya? Nah, hari ini saya mau berbagi sedikit beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan yang berkaitan dengan hidup kalian, gitu. Yang semoga aja bisa membantu kalian untuk menemukan jati diri kalian kembali. Ketika kalian merasa bahwa sekarang kalian itu di dalam penjara yang dibuat oleh seorang narsistik, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, yang bisa kalian lakukan itu adalah menyadari bahwa mungkin saat ini saya belum bisa keluar dari penjara ini. Saya masih bersama dia. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah bahwa saya harus bikin rencana hidup saya untuk kedepannya, bagaimana caranya saya untuk lepas dari ini, gitu ya. Karena kita tahu narsistik itu nggak akan melepaskan korbannya begitu saja. Dia akan mengisolasi kalian, bikin kalian bergantung sama dia, nggak punya sumber daya untuk melangkah keluar. Ini sesuatu yang biasanya dialami oleh para korban narcissistic abuse. Itulah kenapa akan sangat sulit untuk keluar dari itu. Nah, ketika kalian sudah menyadari itu, kalian sudah harus berpikir bahwa apa yang bisa saya lakukan dengan ini, gitu ya. Artinya bikin rencana pelan-pelan bagaimana caranya saya punya sumber daya kembali. Entah itu keuangan, gitu ya, entah itu pekerjaan misalnya, yang bisa saya pakai ketika saya siap untuk melepaskan diri dari si narsistik. Nah, teman-teman, penting untuk melakukan ini secara diam-diam. Karena ini sebenarnya sebuah rencana yang berbahaya kan sebenarnya. Karena kita tahu kalau narsistik mengetahui itu, dia pasti akan mensabotase itu. Dan dia bisa saja lebih kejam lagi kemudian mengisolasi kalian. Jadi yang bisa kalian lakukan adalah melakukan ini secara diam-diam. Melakukan ini secara pelan-pelan. Membuat sebuah rencana diam-diam yang matang gitu ya. Yang memang tidak harus sempurna. Tapi minimal bisa mengantarkan kalian keluar dari situ. Ini adalah bahwa tidak akan ada rencana yang sangat sempurna untuk melakukan itu, tetapi usahakanlah buat rencana detail. Minimal, ketika kalian bisa keluar dari situ, memutuskan hubungan misalnya, kalian cukup siap untuk berdiri di atas kaki kalian sendiri. Oke ya? Itu nomor 1. Itu hal yang paling penting sebenarnya. Nah, selanjutnya nomor 2 sampai terakhir kita akan bicara tentang mental diri kalian. Gitu ya. Tentang apa yang hilang dari diri kalian, bagaimana kalian mencari validasi dalam diri kalian. Yang kedua itu begini, teman, mulai saat ini, carilah kembali identitas diri kalian itu yang hilang. Yang selama ini digerus oleh si narsistik, yang selama ini dikikis oleh si narsistik, yang digantikan oleh nilai-nilainya dari dia, sampai kalian tuh nggak bisa kenalin diri kalian. Cari kembali identitas diri kalian. Mulailah sering bertanya kepada diri kalian. Diri saya ini siapa sih? Gitu. Apa nilai diri saya? Apa yang saya senangi dari diri saya? Apa passion hidup saya? Apa kebutuhan hidup saya gitu. Termasuk mungkin hal-hal negatif juga gitu ya. Apa yang saya benci gitu. Hal-hal dasar yang berkaitan dengan diri kalian gitu. Ini mungkin terdengar aneh ya, tetapi kalian para korban narcissistic abuse pasti ngalamin ini. Ketika kalian tuh udah nggak punya identitas diri kalian sendiri dan semuanya tuh diambil alih oleh si narsistik. Ketika kalian udah nggak bisa mengenali diri kalian sendiri. Lakukan itu pelan-pelan, carilah itu, tanyakan kepada diri kalian secara bertahap. Gitu ya. Kalau perlu kalian bikin listnya, gitu ya. Saya tuh sebenarnya sifatnya seperti apa? Yang saya inginkan dalam hidup itu apa? Apa yang bikin saya bahagia? Apa passion saya? Apa yang saya benci? Apa sebenarnya yang ingin saya punya dalam hidup? Apa yang sebenarnya saya butuhkan dalam hidup? Ketika kalian sudah mengenali diri kalian, pelan-pelan kalian akan menemukan diri kalian kembali. Yang ketiga, teman-teman, cari lingkungan yang suportif. Ini terdengar mudah, tetapi sangat sulit sebenarnya dilakukan, gitu ya. Karena tidak banyak orang bisa ngerti apa yang dialami oleh korban narcissistic abuse. Dan kita tahu seorang narsistik akan mengisolasi korbannya itu sehingga nggak punya lingkungan lagi, gitu ya. Nah, tugas kalian untuk mencari lingkungan tersebut. Sebenarnya zaman internet bisa mempermudah itu. Walaupun kalian juga harus berhati-hati karena kalian mungkin akan diawasi secara penuh, kan gitu ya.
Itu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa saya bikin komunitas ini ya. Untuk teman-teman yang belum bergabung dan merasa korban, kalian bisa bergabung. Nanti linknya saya taruh di bawah ya. Artinya teman-teman, carilah lingkungan yang suportif, yang benar-benar bisa ngerti kalian, yang bisa memberikan semangat kepada kalian, yang bisa memberikan dorongan kepada kalian untuk menemukan hal-hal positif tentang diri kalian, yang bisa menimbulkan keberanian kalian, yang membuat kalian nyaman berinteraksi. Ciri-ciri lingkungan itu sebenarnya mudah guys. Ketika kalian berkumpul dengan lingkungan yang secara konstan bikin kalian merasa minder, bikin kalian merasa sedih, yang menjatuhkan harga diri kalian, itu berarti lingkungan yang nggak suportif. Tetapi ketika kalian ketemu lingkungan yang bisa membuat kalian bertumbuh, lebih percaya diri, merasa yakin dengan diri kalian, maka itu lingkungan yang suportif. Penting untuk mencari support system seperti ini. Walaupun mungkin lingkungannya kecil, tetapi selama itu bisa secara konstan memberikan hal yang positif buat kalian, pertahankan itu. Yang keempat, teman-teman, mulailah bikin batasan yang sehat buat diri kalian. Biasanya kalau kalian korban narcissistic abuse itu, biasanya kalian sudah nggak punya kemampuan untuk menetapkan batasan. Karena narcissistic itu akan menerobos semua batasan yang ada di dalam diri kalian. Dan itu juga membuat kalian begitu sama orang luar. Artinya ketika orang luar menerobos batasan-batasan kalian, kalian juga nggak mampu untuk membela diri. Oke? Nah, mulailah belajar untuk bikin batasan yang menyehatkan diri kalian. Yang paling mudah itu adalah pakai feeling guys, gitu ya. Ketika kalian merasa tidak nyaman, ketika orang meminta sesuatu kepada kalian, artinya itu sebenarnya alarm kepada kalian untuk mengatakan tidak. Oke? Nah, untuk kalian para impen, untuk kalian para korban narcissistic abuse, mengatakan tidak itu adalah salah satu hal paling sulit bagi kalian. Kenapa? Ya karena kita tahu selama ini narcissistic mengekang kalian dan kalian tidak punya power untuk berkata itu, gitu ya. Nah, mulailah teman-teman belajar untuk menetapkan batasan, mulailah belajar untuk berkata tidak kepada hal-hal yang tidak menyenangkan diri kalian. Mungkin awalnya itu akan sangat sulit, gitu ya. Tetapi percayalah, gitu, ketika kalian belajar mengatakan itu sedikit demi sedikit, 1 dari 2, 2 dari 5 misalnya, pelan-pelan otot kalian untuk mengatakan tidak itu semakin lama akan semakin kuat. Dan pelan-pelan, gitu, ketika kalian punya jati diri, kalian menghargai diri kalian, dan mulai mengatakan tidak, kalian akan bisa membuat batasan yang sehat. Yang kelima, teman-teman, mulailah buat standar hidup ya yang benar-benar berharga bagi kalian. Ya, caranya itu begini teman-teman. Setiap hari secara berkala berkatalah kepada diri kalian, bertanyalah kepada diri kalian. Saya ini siapa ya? Gitu. Saya mau jadi seperti apa? Gitu. Standar hidup seperti apa yang saya inginkan? Gitu. Pada awalnya, kalian nggak mampu melakukan itu. Pasti. Kenapa? Karena selama ini kalian disetir oleh seorang narsistik. Ada dalam diri kalian tuh yang akan menolak itu. Yang mengatakan bahwa, wah kamu nggak pantas nanya kayak gitu. Kamu nggak bisa, kamu nggak bakal dapatin seperti itu. Enyahkan pikiran itu teman-teman. Gitu ya. Nggak usah peduli apakah ini akan bisa berhasil atau enggak. Apakah kalian akan mendapatkan itu atau enggak. Itu urusan nanti. Tapi bertanyalah dulu kepada diri kalian. Gitu ya. Bikin standar dulu kepada diri kalian. Visualisasikan dulu itu untuk diri kalian. Karena itu hal yang paling penting supaya kalian tuh bisa mengambil alih kontrol kehidupan kalian kembali. Gitu. Ketika selama ini kalian nggak punya kontrol kehidupan, kalian nggak tahu yang kalian mau apa. Dan merasa nggak pantas untuk mendapatkan apa yang kalian mau. Dan kalian mungkin sudah kehilangan kepercayaan bahwa kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau. Dan semakin sulit ketika kalian sendiri nggak tahu apa yang kalian mau. Tetapi mulai sekarang, cobalah untuk melakukan itu. Lakukan itu secara bertahap. Tanyakan itu kepada diri kalian hari demi hari. Pelan-pelan kalian akan menemukan standar hidup diri kalian sendiri. Dan pertahankan itu. Pertahankan itu bagi diri kalian. Tidak usah pedulikan apapun yang orang lain katakan. Percayalah kepada diri kalian.